Andri Mulyanto. Ya. Selamat salam sejahtera untuk Ya. Bung Andri. Terima kasih Bang, udah diundang ke sini. Nggak bonyok ya tapi? Nggak bonyok. Enggak ya. Alhamdulillah nggak bonyok, aman lah. Siap. Teman-teman aksi aman-aman juga ya? Alhamdulillah per hari ini aman lah Bang. Siap. Aman. Siap. Tadi memang data dari Tribun News itu se-Indonesia tuh ada sekitar 15 Polda yang ada ditangkepin gitu. Betul. Peserta demo. Betul. Di Kalteng ternyata di Kalteng nggak ada ya. Nggak ada. Nah, teman saya di sini jurnalis Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi, yang memang juga dia kesehariannya liputannya di des hukum dan di des hukum. Jadi liputannya memang di memantau 3 aksi yang terjadi di Kalimantan Tengah. Mungkin sering ketemu di lapangan ya, Bung Andri dan Bung Ahmad Supriyanto atau panggilannya Andi. Tribuners, mungkin pertama yang ingin saya langsung ke intinya bahwa mungkin masyarakat banyak bertanya gitu ya, ada beberapa masyarakat mungkin bertanya, kenapa sih harus demo gitu, kemudian kan bisa aja sampaikan langsung ke dewan atau ke pemerintah daerah misalnya, kenapa harus ada demo? Jadi begini Bang, kita ini kan sudah sering juga kita melakukan dialog dengan teman-teman anggota dewan, baik itu dari segi audiensi dan juga pertemuan di lain kesempatan kita sering juga. Cuman memang isu-isu yang hari ini sedang memanas itu kita rasa menjadi catatan bahwa sepertinya dialog langsung secara baik-baik pun juga dalam tanda kutip itu kurang efektif. Jadi harus ada gerakan-gerakan dari mahasiswa, dari pemuda yang memang gerakan itu memancing adanya inisiatif dari anggota dewan untuk lebih benar-benar serius mengurus atas hal itu gitu. Nah, karena juga kan yang hari ini kita bawa kan isunya bukan hanya isu nasional Bang. Kita juga bergerak membawa isu-isu kedaerahan khususnya di Kalimantan Tengah gitu. Oke, jadi pressure lah ya. Iya, sedikit kita harus menekan karena kalau misalkan tidak ada penekanan seolah-olah nanti ya mungkin kurang greget dari mereka untuk berani serius menyikapi persoalan ini gitu. Atau bisa jadi bahasa kasarnya diabaikan gitu ya. Betul, bisa diabaikan. Oke. Menarik. Kemarin ada 3 gelombang aksi ya. Betul. Tanggal mulai dari tanggal 29 nih, itu hari Jumat. Hari Jumat tanggal 29 di Polda ya. Polda, betul. Kemudian hari Sabtu 2 hari berturut-turut di Polda juga ya. Kemudian terakhir di DPRD Kalteng. Itu aliansi yang berbeda-beda ini. Aliansi yang berbeda-beda di Kalimantan Tengah. Pas waktu di DPRD Kalimantan Tengah. Okay. Ada 2 aliansi. Ada aliansi September Hitam, ada aliansi Cipayung Plus. Gitu. Kalau yang 2 hari di Polda itu beda juga aliansi. Beda juga. Ada aliansi September Hitam dan aliansi Cipayung Plus bersama masyarakat Kalteng. Gitu. Oke. Tuntutannya secara di isu nasional tentu ya. Betul, tentu isu nasional. Kira-kira apa sih tuntutan yang ada kalau di sini? Karena ada 2 aksi ya Bang ya. Ada di Polda dan juga ada di DPRD. Nah, kalau di Polda yang kita bawa isu nasional sambil juga kita suarakan adalah mendesak Kapolri itu untuk mundur dari jabatannya. Nah, kenapa kita sampaikan di Polda? Karena ini bentuk solidaritas, bentuk kemarahan kita sebagai manusia dan juga sebagai pemuda yang menyayangkan adanya insiden penabrakan secara sengaja di depan DPRD di Jakarta. Ada aksi massa ditabrak. Itu bentuk solidaritas kita. Kenapa kita turun pertama kali ke Polda untuk mengingatkan. Nah, juga kita membawa isu lokal. Jangan seolah-olah kita hanya berfokus pada isu nasional. Nah, isu nasional itu sebagai pemantik dan pengingat bahwa di Kalimantan Tengah khususnya kita juga pernah terjadi
kasus-kasus yang demikian. Bagaimana kriminalisasi terhadap masyarakat adat, bagaimana kemudian pembunuhan secara sengaja, kita nggak pernah lupa. Makanya saya angkat di situ, teman-teman sepakat mengangkat bahwa di Kalimantan Tengah pernah juga terjadi ada kasus Bangkal, ya kan? Itu penembakan yang akhirnya kasus Bangkal itu sampai dengan isu nasional. Nah, dan ini ya apa, pelakunya dihukum cuman bulan, 10 bulan kemarin, 10 bulan, kan? itu makanya. Dan korban nyawa cuma 10 bulan. Iya. Nah, kita ingatkan di situ. Habis itu jauh sebelum itu ada kasus Kinipan. Bagaimana kriminalisasi terjadi di situ. Kades Kinipan dikriminalisasi, mencoba dipenjarakan segala macam, pejuang-pejuang lingkungan. Nah, dan juga yang terbaru, kami kasih update terbaru yang ternyata Kapolda juga baru tahu. Di Seruyan sedang ada konflik masyarakat dengan perusahaan, di mana masyarakat itu sekarang ditangkap. Salah satu masyarakat ditangkap di Seruyan. Kami report juga ke Kapolda. Nah, informasinya Kapolda baru tahu dan coba diinvestigasi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan terjadi juga di jangan bilang pas waktu masa aksi, pada saat aksi kita nggak pernah kena represivitas oleh aparat. Kita juga pernah beberapa kali aksi kita kena represivitas aparat gitu. Nah, itu juga sebagai dalam tanda kutip pengingat kalau Polda juga harus berbenah, gitu. Bukan hanya Polri secara keseluruhan, tapi Polda Kalimantan Tengah harus berbenah. Gitu. Artinya aksi di Polda kemarin itu bukan hanya sekedar spontan, betul. Atau bahkan juga ada tudingan-tudingan nih ikut-ikutan aja karena ada aksi di nasional. Sebenarnya yang disuarakan juga keresahan-keresahan di daerah ya. Betul, keresahan-keresahan di daerah yang sebenarnya sudah sering disuarakan oleh teman-teman, baik itu melalui media pribadi teman-teman dan juga media organisasi gitu. Kita sering suarakan. Makanya bukan kalau kita bilang mungkin Kalimantan Tengah hanya ikut-ikutan, itu salah tafsir, salah mispersepsi lah kalau saya bilang. Memang ada momentumnya aksi nasional, karena jauh sebelum itu juga kita sudah menggodok dengan kajian bagaimana kondisi nasional, aksi di DPR. Nah, cuman memang momentumnya pada saat itu ada satu peristiwa yang begitu besar, menghebohkan di nasional. Akhirnya secara kelembagaan dan juga secara organisasi kita sepakat untuk turun. Mungkin nih kasus almarhum Afan satu di antara trigger lah. Sebenarnya juga pemicunya juga banyak juga. Persoalan tuntutannya kan saya juga baca misalnya ya undang-undang perampasan aset, kemudian kenaikan BBM, pajak PBB, kemudian tunjangan, tunjangan DPR. Nah, banyak lah isu yang berseliweran kan. Betul. Kemudian ya memang itu suara rakyat sebenarnya kan, bukan apa istilahnya, bukan mengada-ngada gitu. Benar, bukan mengada-ngada. Isu kalteng gitu kan, soal represivitas aparat. Nah, soal represivitas aparat ini teman-teman gimana nih, kan memang nggak ada ditangkap kemarin. Tiga peristiwa itu ada yang ini nggak sih, ada yang atau aman-aman saja ya gitu. Jadi khususnya pada saat di Polda kita mengadakan aksi, memang bukan berarti aksinya tidak ada korban jiwa, Bang. Ada. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang kena luka-luka, ada yang sampai dilarikan ke rumah sakit. Doris. Ada yang kena pukul, ada yang kepalanya juga pada saat aksi pertama itu kena batu, gitu kan. Ada yang kena, bahkan di Polda itu sampai ada penyusup dalam gerakan yang mencoba kalau abang mungkin di yang betul, yang hari Sabtu itu yang hari Sabtu hari Sabtu itu sampai ada dalam tanda kutip saya bilang itu memang penyusup, bukan bagian dari masa aksi. Dia menggunakan sajam mencoba melukai masa aksi. Nah, makanya sempat rame. Saya juga melihat, karena kita di depan ya sebagai Korlam, kita lihat sini sudah tidak baik lah gitu. Khususnya dalam iklim demokrasi di Kalimantan Tengah. Apabila misalkan memang ada intimidasi yang seperti itu secara langsung. Waktu itu memang sajamnya itu
kelihatan atau memang ditenteng atau gimana? Sajamnya itu dipegang di pinggang. Begitu. Berarti siap-siap dihunus berarti. Iya, sudah siap-siap dikeluarkan. Bahkan pada saat dia terdesak karena ketahuan kan, oh ada sajam, diteriakin sama masa aksi ada sajam. Jadi dikejar kan sama masa aksi, dia sempat mengeluarkan sajam itu, ditodongkan. Oh, sudah sempat dikeluarkan, pakai ditodongkan. Ini, wajahnya atau tutup? Wajahnya kelihatan kok yang bawa sajam. Ada yang moto nggak waktu itu? Ada videonya, karena memang di situ nggak cuma satu orang ya, cuma satu orang, ada videonya, kita kelihatan yang bawa sajam. Walaupun kemarin informasinya dari teman-teman kepolisian itu bukan sajam tapi gunting. Tapi kita melihat dari mata telanjang kita itu adalah sajam. Jelas membahayakan juga. Betul. Sejenis Walaupun pisau misalkan gitu ya. itu adalah gunting, tapi kalau misalkan ditodongkan ke masa aksi juga kan membahayakan. Kalau misalkan mau benar. gimana kan, gitu. Lagi pula ngapain juga dia bawa sajam ke situ? Ngapain juga bawa atau bawa sajam. gunting ke situ? Waktu itu kan kebetulan waktu saya lagi ngeliput, lagi di depan memang tiba-tiba rame teman-teman di belakang ini. Rame. Itu awal ceritanya gimana sih? Bagaimana mereka masuk dan cara mereka memancing amarah teman-teman tuh yang gimana tuh? Memang berarti memang sengaja dipancing gitu. Iya, karena sempat terjadi perdebatan dulu. Jadi kan nggak mungkin tuh kalau nggak dipancing loh. Iya. Jadi kita lagi fokus di depan, mencoba untuk masuk ke gedung ke Polda. Ya. Di belakang ternyata teman-teman, karena kita kan ada ban yang biasa kalau misalkan aksi kan ban itu dibakar, hanya untuk membangkitkan semangat teman-teman. Nah, ada teman-teman yang memang dia megang pertalit lah untuk membakar ban itu, bukan untuk membakar gedung kok ya, untuk membakar ban. Nah, diambil oleh orang tadi dikenal itu, OTK, diambil. Mereka menanya, kenapa diambil? Ini, bilang itu. Habis itu dia dengan nada tinggi membentak teman-teman masa aksi. Itu anggota polisi? Bukan. Ya, orang tadi kenal itu tadi yang membawa sajam, membentak dengan nada tinggi. Akhirnya tersulut emosi teman-teman masa aksi. Pas tersulut emosi teman-teman masa aksi, dia mengeluarkan sajam, menarik seperti gaya menarik badik lah di pinggangnya. Nah, teman-teman melihat itu, dia bawa sajam, diteriakin sama teman-teman yang di pinggir sebelah kiri. Dia bawa sajam, hati-hati bawa sajam. Akhirnya dikejar sama kawan-kawan. Ya, sempat terjadi kejar-kejaran. Iya, sempat terjadi kejar-kejaran, sempat ricuh. Nah, kita kan berpikir jangan sampai terjadi pengeroyokan massa di situ. Itu yang lagi ceritanya ya. Betul, jangan sampai terjadi pengeroyokan. Makanya saya juga lari ke belakang untuk menenangkan massa aksi dan langsung kita serahkan ke kepolisian. Makanya pada saat sudah diamankan oleh kepolisian, saya bilang teman-teman kepolisian ini kan tugasnya untuk mengamankan masa aksi di pojok-pojok segala macam, mengamankan dalam tanda kutip, bukan menculik ya, tapi bagaimana jalannya aspirasi kawan-kawan masa aksi itu memang merasa inilah nggak khawatir lah adanya orang-orang tadi kenal gitu kan, ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Nah, ini kan enggak, yang mengamankan pertama kali memang masa aksi. Setelah diamankan oleh masa aksi baru pihak kepolisian. Begitu. Makanya sempat marah juga kita terjadi itu. Oh iya, yang sempat luka itu berapa orang ya, catatan dari teman-teman? Dari catatan kami yang sempat luka itu ada 8 orang. 8 orang. Betul. Itu apakah termasuk kena senjata tajam yang dari orang tidak dikenal tadi, atau masih ada peristiwa lain nih? Kalau untuk yang kena senjata tajam nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada. Karena memang dia tidak sempat penusukan. Jadi diteriakin tadi mungkin kan panik, cuman dipegang aja. Cuman ya ditodongkan ke masa aksi begitu. Nah, yang lainnya memang luka-luka itu karena ada benturan, gesekan dengan polisi. Ada yang kena injak, ada yang kena pukul gitu. Ada yang kena pukul. Pengakuan mereka karena sampai pingsan kan, salah satu masa aksi dia sampai pingsan. Dia dilarikan ke rumah sakit. Habis itu saya tanya, "Kamu gimana?"
saya dipukul bang di belakang, kena pukul di belakang, habis itu jatuh dia, keinjak-injak lah. Pakai alat atau pakai tangan? Pakai tangan. Pakai tangan ya. Oh, berarti yang masuk rumah sakit itu 2 orang ya? Yang masuk rumah sakit itu 1 orang, bang. Oh, 1 orang. Yang satunya nggak sempat dilarikan ke rumah sakit. Sudah normal. Iya. Ditarik ke belakang. Sampai rawat inap atau cuman? Enggak sampai rawat inap, rawat jalan aja. Oke. Berarti ya memang di lapangan ini istilahnya sempat chaos juga ya? Iya, sempat chaos juga. Oke. Berarti ya. Oke. Soal Cipayung ini, nah orang mungkin bertanya ya, Cipayung kok sampai di Kalteng juga ada gitu. di Kalteng sendiri, Cipayung itu ada berapa organisasi yang terlibat? Kalau Cipayung itu sendiri ada 8 organisasi, namanya kita Cipayung Plus. Oh, Cipayung Plus. Nah, iya. Ada juga organisasi daerahan yang tergabung KMHDI. Nah, itu masuk dalam Cipayung Plus juga kalau di Kalimantan Tengah itu. 8 organisasi kemahasiswaan lah. Ada HMI, GMNI, PMII, kami, ada KMHDI, ada PMKRI, ada IMM, sama ada GMKI. GMKI. Oke. Kemarin saya lihat juga nggak terlalu, mungkin Andi juga mantau di sana nggak banyak bawa atribut gitu. Memang itu memang berbaur menjadi satu. Berbaur, kita memang tajuknya aksi kemarin itu kita memang mau berbaur, makanya pakaian pun kita hitam-hitam. Hitam itu menandakan duka. September hitam dan juga duka kita yang mendalam terhadap peristiwa Afan kemarin. Dan memang tidak banyak menggunakan atribut organisasi gitu, hanya sekedarnya aja lah. Kita seperlunya aja sebagai identitas, karena memang kita mau membaur dengan masyarakat, mau membaur dengan pemuda juga. Yang karena supaya tidak ada sekat. Biasanya kan kalau misalkan beberapa kali agenda aksi massa, kalau misalkan kita fokus menggunakan atribut akan ada sekat dengan masyarakat kan begitu. Nanti ini bawa organisasi atau perjuangan betul. Nanti FOMO juga ya. Betul. Tapi kalau sepertinya kalau saya lihat ya yang di Polda dan di DPR tidak terlalu banyak gesekan ya itu. Betul. Kenapa bisa di Polda ada gesekan yang ya bisa dikatakan lebih chaos lah ya dibanding dengan DPR. Nah, menurut Bung Andri sendiri, kenapa bisa seperti itu tuh yang di DPR lebih aman? Jadi begini, terjadinya gesekan setiap kali aksi itu kan apabila pucuk pimpinannya itu dia tidak mau untuk keluar atau tidak kooperatif ketika masa aksi meneriaki, meminta dia untuk keluar, itu kan akan terjadi gesekan. Nah, jadi kemarin itu pada saat kita aksi di DPR, kita sudah dilihatkan ketua DPRD provinsi itu sudah ada di depan. Simbol DPRD-nya juga. Betul, simbol DPRD di depan. Nah, memang teman-teman masa aksi pada saat konsolidasi kita menyepakati bahwa kita mau menarik ketua DPRD itu untuk keluar, gitu. Karena kalau misalkan kita ke dalam, kita sudah beberapa kali aksi kita menduduki gedung DPRD provinsi ke dalam, itu sudah menjadi hal yang biasa dalam artian. Tapi kalau misalkan ketua DPRD kita tarik keluar untuk duduk di jalan biar bisa disaksikan oleh masyarakat, itu menjadi satu pertontonan yang baru di Kalimantan Tengah, dan juga masyarakat luas bisa melihat siapa anggota DPR yang menemui masa aksi seperti itu. Nah, makanya tidak terjadi gesekan yang berlebih pada saat DPRD provinsi, karena ketua-ketua DPR sudah keluar, kan begitu. DPR sudah keluar, walaupun memang kita juga melihat lah beberapa hari sebelum aksi itu terjadi di DPRD, itu kan mulai keluar kabar-kabar yang tidak baik gitu, memprovokasi, membakar dan segala macam, itu. Menjarah, bahwa ada berita-berita bahwa teman-teman masa aksi mau menjarah gedung-gedung, ya kan, mau terjadi kerusuhan segala macam gitu. Nah, kalau
kita lihat kan itu kan satu respon yang berlebih begitu. Padahal dari dulu Kalimantan Tengah ketika kita aksi massa, kita tidak pernah ada hal-hal yang di luar koridor bagaimana kita menyampaikan aspirasi. Tidak ada gerakan-gerakan tambahan untuk menjarah gedung-gedung, merusak fasilitas umum segala macam, tidak pernah seperti itu. Makanya pas waktu kita mendapatkan kabar itu, kita melihat bahwa sepertinya ini adalah strategi untuk menggembosi dan memberikan kekhawatiran kepada masyarakat terkait dengan aksi massa yang di DPRD provinsi. Ya, karena kan nggak sedikit juga masyarakat melihat aksi demonstrasi ini seolah demonstrannya yang bikin ricu gitu. Betul. Nah, padahal kan ada penyebab-penyebab lain ya. Penyebab-penyebab lain. Dan sekalipun chaos saja di lokasi aksi. Iya, betul. Dan apa ya, kalau saya melihat juga bahwa kekeosan yang terjadi khususnya di nasional itu kan memang bentuk kemarahan yang memang mungkin sudah tidak bisa terbendung lagi. Melihat situasi kondisi sekarang, makanya apa ya, saya melihat bahwa kalau di Kalimantan Tengah kenapa tidak terjadi hal yang sama seperti di Jakarta, karena bukan dalam artian di Kalimantan Tengah tidak mempunyai kemarahan yang sama. Kita mempunyai kemarahan yang sama, hanya saja kemarahan itu ketika terlalu dipublis secara berlebihan yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga tidak baik terhadap masyarakat gitu. Nanti masyarakat akan menilai bahwa setiap kali orang mau aksi massa, demonstrasi segala macam, dikiranya kita mau buat onar gitu. Karena itu juga goals dari kami dari dulu, memang bagaimana aspirasi ini bisa sampaikan gitu. Padahal kita cuma ingin dengar saja ya. Betul. Bahkan didengar dan aspirasinya tidak cuma dicatat, betul, tapi juga ada perubahan disampaikan gitu secara langsung. Bahkan dalam aksi DPR itu lebih banyak tuntutan terkait dengan isu daerah, isu Kalimantan Tengah kita fokuskan di situ. Makanya kemarin kalau Ketua DPRD bilang kewenangan DPRD provinsi itu terbatas, saya tekankan di situ. Iya, 3 tuntutan itu memang isu nasional yang memang harus disampaikan karena ada fraksi-fraksi di situ, fraksi-fraksi DPR, dan juga bisa dari suara dari Kalimantan Tengah sangat bisa untuk disampaikan ke pusat. Tapi 4-nya ini memang kita tujukan untuk DPRD provinsi, begitu. Yang memang harusnya secara cepat bisa langsung ditanggapi, khusus 4 tuntutan dari teman-teman masa aksi. Kalau boleh diulang, 4 itu apa yang dituntut kemarin di DPRD? Kalau 4 itu, pertama kita menuntut DPRD provinsi itu untuk membuat satgas terkait penanganan PHK di Kalimantan Tengah, PHK dan pemberian buruh upah di Kalimantan Tengah, khususnya buruh sawit, tambang, dan juga buruh UMKM. Begitu. Selanjutnya kita juga mendesak DPRD itu untuk aktif ketika ada konflik-konflik agraria. Sekarang DPRD provinsi itu masih belum kelihatan batang hidungnya ketika ada konflik agraria di Kalimantan Tengah. Khususnya kemarin pada saat di kasus di Bangkal. Ketika sudah viral baru ditanggapi. Begitu. Nah, itu kan jadi catatan. Nah, kita juga mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu untuk tidak menaikkan PBB atau NJOP, bahkan sampai pajak BPJS, karena wacananya nasional adalah menaikkan pajak BPJS di Kalimantan Tengah yang fasilitas kesehatannya juga masih terbatas. Karena kalau misalkan kita ada masyarakat yang sakitnya memang perlu penanganan khusus, alat-alat dan sebagainya, juga masih kita dilarikan ke Banjarmasin gitu. Nah, juga bagaimana pelayanan rumah sakit di Kalimantan Tengah juga memang saya rasa perlu untuk lebih dibenahi begitu kan. Tidak hanya fasilitas kesehatan, juga penanganannya. Nah, lebih baik kita berfokus ke situ ketimbang kita menaikkan tarif BPJS itu.
karena Kalimantan Tengah kan kaya juga, begitu sumber daya alamnya segala macam. Ini menarik sekali perbincangannya, nggak kerasa bahwa memang kisah di lapangan itu banyak sekali gitu ya. Mungkin ini sebagai penutup, Bung Andre, apakah ini tetap berhenti di sini saja atau memang dengan tuntutan-tuntutannya itu, atau apa di harapan pemerintah, atau memang ya sering dialog, dicatat kemudian atau gimana, atau bagaimana? Silakan Bung Andre. Jadi sebagaimana komitmen di awal kita ingin mengawal kasus ini, permasalahan ini sampai ke nasional, terkhusus tuntutan-tuntutan dari teman-teman di Kalimantan Tengah. Kita sudah memberikan jangka waktu kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemarin kita dapat update-nya, ternyata kayak tuntutan kita sedang dikaji oleh tim, dalam artian mereka sudah sedang mengkaji nih tuntutannya. Namun kita perlu ingatkan, kalaupun juga mengkaji tuntutan, jangan sampai itu menjadi alasan untuk tidak menyampaikan kepada pusat terkait 3 tuntutan. Dan 4 tuntutan itu yang saya rasa itu fair, karena jelas berdampak langsung kepada masyarakat di Kalimantan Tengah, harus segera ditindaklanjuti. Kita mendesak untuk setelah ini harusnya ada tindak lanjut, baik itu RDP dengan masyarakat umum, masyarakat luas, baik itu langsung membentuk tim untuk menindaklanjuti tuntutan kawan-kawan. Dan jangan lupa juga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bulan Juli, nah ini saya perlu luruskan juga, bulan Juli mereka ada pemberitaan di salah satu media berita yang kredibel juga, bahwa DPRD Kalimantan Tengah meminta untuk kenaikan gaji 21 juta itu merasa kurang. Nah, kami tuntut juga tuh, jangan dulu minta untuk kenaikan gaji. Nah, ternyata isu nasional juga beriringan juga dengan isu daerah di Kalimantan Tengah. Nah, kami mendesak untuk tidak dilakukan hal itu. Nah, setelahnya harapan kami memang tuntutan ini segera disikapi sesegera mungkin, khususnya di Kalimantan Tengah. Jangan sampai menunda-nunda, jangan sampai menunggu-nunggu lagi, jangan sampai ada kemarahan-kemarahan berikutnya yang menyebabkan kita semakin tidak percaya kepada DPR, kan begitu. Sehingga ada gerakan-gerakan revolusi ke depan gitu untuk DPR. Tidak hanya anggota DPR-nya saja yang harus menyikapi, tapi juga bagaimana ketua DPR beserta jajarannya juga harus segera menyikapi hal ini, begitu. Oke, terima kasih Bung Andre sudah hadir di Saksi Kata Tribun. Tribuners itu sekelumit dari cerita. Saya yakin banyak kejadian-kejadian ataupun banyak hal yang menjadi tuntutan dari teman-teman yang memang itu bukan oposan kosong gitu. Artinya ini ya bentuk kemarahan masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa, dan kemarin juga mungkin banyak juga masyarakat yang datang. Ya, kalau mahasiswa ya mungkin nggak segitu ya. Iya, banyak juga masyarakat. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Andre. Cerita dari Andi di lapangan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan dan program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu.